Adik-adik dan papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum ibadah dimulai, yuk kita lihat panduan ibadah anak online berikut ini. Pilih tempat duduk yang nyaman, jangan sambil tiduran ya. Ikutlah menyanyikan pujian, berdoa, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan sambil makan atau ngobrol. Pakailah pakaian yang sopan dan rapi, seperti layaknya beribadah di gereja. Jangan pakai baju tidur ya. Dan yang terakhir untuk papa dan mama, hadirlah bersama dengan anak-anak untuk menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap. Alkitabnya juga tidak boleh lupa. Linda, Leon, ayo mulai ibadah. Mana ini ya? Linda, Leon. Kak. Nah, ini dia. Aku udah siap. Bagus, ayo kita mulai ibadah yuk. Ayo. Loh, mana Leon? Gak tahu, Kak. Oh, bantu kakak cari Leon yuk. Iya, Kak. Leon, Lihat. Leon, Lihat. Leon, Lihat. Leon. Leon, kamu di mana, Leon? Leon. Nah, ini dia. Leon masih tidur, Linda. Ayo, Leon. Bangun. Bangun, Leon. Gak mau. Aku Ini. masih ngantuk. Tapi ini sudah pagi, Leon. Bangun. Gak mau. Ayo, bangun. Mah. Leon, ini hari Minggu. Hari Minggu. Aku siap. Lian, tunggu dulu. Kamu kan masih bau. B-A-U. Bau. Aku mau ibadah dulu. Mandi dulu sana, Ge. Bau. Oke. Linda, yuk kita sambil nunggu Leon, kita jalan-jalan di taman dulu ya. Oke, Kak. Ya, sini Linda. Aduh, Kak, pelan-pelan. Kaki Linda kan kecil. Ah iya, lupa kakak. Kakak tunggu. Sini Linda, sini mendekat. Ini, Linda tahu ini tanaman apa? Apa, Kak? Ini tanaman bayam. Oh, bayam kayak gini ya? Iya, ini bayam bisa dimakan, dibuat sayur. Ini ciptaan Tuhan loh. Wah, Wah, Tuhan hebat ya. hebat banget, Kak. Banyak ikan, Linda. Ada yang tangkap ikan. Wah, ikannya banyak banget ya, Kak. Iya. Nih, tadi siapa yang tangkap ikan ini di sini? Kayaknya Lian deh, Kak. Oh, ada ikan. Bisa berenang tuh ikannya, bisa berenang. Bagus ya. Bagus banget. Tahu nggak, Linda? Apa, Kak? Ikan itu meskipun sama jenisnya, tapi tidak ada yang benar-benar sama. Satu dengan yang lain, semuanya berbeda. Masa sih, Kak? Iya, makanya Tuhan tuh sangat kreatif. Ini daun bayam ya, satu dengan yang lain. Tidak ada yang benar-benar ukurannya sama persis. Seratnya, semuanya berbeda loh satu dengan yang lain. Hebat ya Tuhan. Keren ya, Kak. Iya, Tuhan luar biasa. Yuk kita lihat sebelah sana yuk. Ayo. Ya. Linda, sini. Ini lihat. Apa, Kak? Ini lihat, ada sesuatu. Kamu kelihatan nggak? Enggak, apa itu? Ini namanya ulat. Wah,
kelihatan ulatnya. Oh iya. Dia makan daun dan ulat ini nanti akan berkembang jadi kupu-kupu. Wah, ulatnya Sebelum- gendut ya kak. Iya, makan terus kerjanya. Sebelum jadi kupu-kupu jadi kepompong dulu. Ini ada yang sudah jadi kepompong nih, lihat nih. Wah, Kelihatan Linda? warnanya coklat ya kak. Iya, yang sudah jadi kepompong. Kelihatan? Kelihatan. Linda, tadi kita sudah lihat ya bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta begitu indah ya. Iya kak, bagus banget. Luar biasa ya Tuhan Iya. kita ya. Aku sudah siap, aku sudah siap, aku sudah siap. Nah, ini dia, lihat. Yuk, sekarang kita mau ajak adik-adik di rumah, kita mau segera mulai ibadah kita, oke? Oke kak. Yuk adik-adik di rumah, bersama-sama kita mau kasih salam kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, bersama-sama siap ya, Linda? ya? Siap. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memasuki sesi senam ayat. Melalui senam ayat ini, kita diajak untuk menghafalkan satu ayat Alkitab sepanjang 1 bulan dengan gerakan. Mengapa dengan gerakan? Supaya kita dapat menghafalkan ayat Alkitab tersebut dengan lebih mudah dan cepat. Untuk bulan Juli 2020 ini, satu ayat Alkitab yang akan kita hafalkan bersama-sama terambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-6, ayat 19, yang berbunyi demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa sih artinya ayat ini? Secara ringkas, penulis Ibrani hendak menggambarkan kehidupan kita di tengah dunia bagaikan sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan. Ada kalanya air laut begitu tenang, angin sepoi-sepoi, sehingga kapal dapat berlayar dengan mulus. Tapi ada kalanya kapal tiba-tiba harus berhadapan dengan badai atau gelombang yang besar. Nah, ketika itu terjadi, sebuah sauh atau jangkar dapat digunakan untuk menolong kapal tersebut tetap berada di tempat sehingga tidak mudah terbawa arus dan bisa aman. Nah, itulah pengharapan yang kita miliki
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengalami kesulitan, badai yang besar, pergumulan, persoalan, masalah, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan tetap aman. Pertolongan dari surga diberikan bagi kita semua. Yuk kita hafalkan gerakannya ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bisa? Kita coba sekali lagi ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, kita akan coba di dalam senam ayat dalam minggu-minggu berikutnya. Kita lanjutkan dengan pujian Matahari Bersinar Terang ya. Yang keras ya nyanyinya ya. Oke Kak. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagu dari padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagu dari padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, bersama-sama kita lipat tangan. Kita mau berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala. Ikutin kakak ya. Oke Kak. Bapak di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih pagi ini pagi ini kami boleh kami boleh kembali kembali beribadah beribadah sekolah minggu sekolah minggu bersama-sama. bersama-sama. Tolong Tuhan, Tolong Tuhan pimpin kami pimpin kami sekolah minggu sekolah minggu sampai selesai. sampai selesai. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Linda, Leon, tadi pagi kalian makan apa? Aku makan nasi gudeg Kak. Aku makan nasi goreng. Wah, enak dong. Sudah kenyang berarti sekarang ya. Iya Kak. Tahukah, Enak. tahukah Linda, Leon, dan adik-adik di rumah bahwa yang bisa masak makanan dan bisa mencicipi rasa itu cuma manusia. Ah, masa sih Kak? Iya. Masa. Tadi kalian lihat ulat, Linda ya, Linda lihat ulat. Ulat itu tidak menyiapkan makanannya sendiri. Jadi makan apa yang ada di alam, tidak bisa menyiapkan. Kalau kita diberi kemampuan Tuhan, menyiapkan makanan sendiri, Iya, bisa iya. masak, berarti Tuhan lebih sayang kepada kita daripada kepada semua hewan-hewan di alam. Oh, gitu ya Kak? Iya, Tuhan sayang kepada kita. Yuk bersama kita menyanyi Sayang Sayang, Oh Disayang. Yang keras ya nyanyinya. Ya Kak. Sayang, sayang, oh disayang, aku disayang Tuhan.
puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Ya, Linda, Leon, Tuhan sudah begitu sayang kepada kita, kepada adik-adik juga di rumah. Sekarang apakah Linda juga mau sayang kepada Tuhan? Aku mau, Kak. Bagaimana dengan Leon? Aku juga mau. Ya, kita semua mau sayang kepada Tuhan. Sekarang kakak tanya, kalau kalian sayang sama Tuhan, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Ayo. Iya, adik-adik di rumah, kita semua juga mau ikut sungguh-sungguh Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan sudah sayang kepada kita. Bersama-sama kita mau menyanyikan lagu Ikut, ikut, ikut di kaos Tuhan. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku diberi negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Sampai mana juga ku mengikutnya. Adik-adik, selamat pagi. Sekarang saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bersama-sama Tuhan di dalam satu persekutuan mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang sudah Tuhan beri. Dan juga pada pagi hari ini kami punya kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami kepandaian, pengetahuan, dan bijaksana, sehingga kami ketika mendengar kisah-kisah yang ada di Alkitab ini, kami boleh mengerti ya Tuhan, dan kami boleh belajar dari setiap kesalahan sehingga kami memperbaikinya, dari setiap perintah supaya kami boleh mentaatinya. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pagi itu di Mahkamah Agama terjadi sedikit keributan. Mengapa demikian? Karena imam besar dan pengawal bait Allah pada saat itu mereka menyuruh orang untuk mengambil tahanan di tahanan kota. Karena mereka mempunyai 2 orang tahanan di sana dan mereka panggil untuk diadili. Tapi apa yang terjadi? Ketika pesuruh datang, dia mengatakan, "Pak, imam besar, mereka tahanan-tahanan itu tidak ada di sana, Pak." "Oh, apa maksud kamu?" "Tahanan-tahanan itu sudah tidak ada, Pak." Wah, pesuruhnya begitu. Imam besar kaget. "Apa? Mereka melarikan diri? Bagaimana dengan pengawal-pengawal itu? Apa mereka tidak menjaga dengan baik?" "Oh, bukan, Pak. Saya ke sana, rantai-rantai masih semuanya baik. Pintu-pintu juga tidak ada yang jebol. Hanya masih terkunci juga, Pak. Pengawal
masih ada di tempatnya, tidak ada yang lari. Oh, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tahanan keluar. Biasanya kalau tahanan keluar pasti ada tembok yang jebol, atau pintunya rusak, kuncinya rusak, ada yang terpotong di rantainya, dan kemudian juga ada penjaga-penjaga yang mungkin melawan mereka, ada yang mati atau melarikan diri. Tapi ini semua ada di situ. Iya, Pak. Iya, masih ada semuanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah mereka memakai ilmu hitam? Tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu. Bagaimana mereka bisa lolos seperti itu ya? Bagaimana ruang tahanan masih seperti itu, masih rapi dan mereka bisa lolos? Imam besar pusing, dia kaget, dia juga cemas. Beberapa hari ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, Yerusalem terus diguncang dengan berita-berita yang luar biasa dan belum pernah terjadi. Bahkan tidak hanya dalam beberapa bulan, tapi 3 tahun yang lalu silam sudah dimulai. Ada satu orang yang ngomong terus dirinya itu ada anak Allah. Dia ngomong, suruh mengasihi dan suruh bertobat, orang-orang mengikuti dia. Banyak orang mengikuti dia. Sampai akhirnya imam besar kesal karena begitu banyak pengikut yang mengikut dia. Dan dia menghujat Allah dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Maka imam besar membawa dia ke pengadilan dan akhirnya dia dihukum. Imam besar berkata, orang itu sudah mati 2 bulan yang lalu disalib. Iya, disalib. Tapi heran, 3 hari kemudian ada orang bilang kalau dia bangkit. Orang-orang ini tidak habis-habisnya membuat isu-isu. Wah, imam besar pusing membayangkan. Setelah itu dia mendengar 40 hari kemudian. Katanya orang itu terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang begitu banyak. Lalu setelah itu naik ke surga. Disaksikan oleh banyak orang. Cerita itu begitu menggemparkan. Yerusalem adalah kota yang lumayan besar. Tapi untuk kabar-kabar seperti itu begitu cepat tersebar kemana-mana. Bahkan setelah itu, beberapa hari kemudian, ada kabar murid-murid mendapatkan satu roh di dalam dirinya. Dan mereka bisa bicara dalam berbagai bahasa. Lalu ada orang muridnya yang juga tahanan itu berbicara di depan orang banyak, berkhotbah, padahal dia hanya nelayan. Bagaimana bisa? Dia berkhotbah dengan berapi-api kepada semua orang untuk bertobat karena mereka sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Dan banyak orang bertobat, 3.000 orang bertobat. Imam besar tidak habis pikir, bisa begitu ya. Dan beberapa hari yang lalu, orang ini yang berkhotbah itu bersama dengan satu orang lagi menyembuhkan orang lumpuh di samping bait Allah. Mereka menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 40 tahun lumpuh. Dan akibatnya begitu banyak orang menjadi gempar karena itu. Dan mereka menjadi percaya kepada yang mereka sebut rasul itu. Murid-murid Tuhan Yesus itu. Karena itu, imam besar sudah memanggil dan memenjarakan kedua rasul itu. Lalu ditanyain mengenai kenapa bisa dia menyembuhkan orang lumpuh. Dengan kuasa apa dia menyembuhkan orang lumpuh? Imam besar heran. Orang ini nelayan-nelayan kok jadi pinter ngomong ya. Di depan imam besar mereka ngomong begini. Kalau kamu bertanya kepada kami, dengan kuasa siapa kami melakukan kebaikan ini? Oleh karena kami sudah melakukan kebaikan dengan menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan kau bertanya, dengan kuasa apa? Maka kami akan jawab, dengan kuasa Yesus Kristus, Tuhan yang engkau salibkan itu. Wah, betul-betul menyakitkan hati imam besar. Orang ini tidak hanya mengklaim orang yang disalib
yang dia beri nama Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia juga menuduh saya dan Mahkamah Agama sudah menyalibkan Allah. Tapi karena bukti bahwa mereka itu sungguh-sungguh menyembuhkan orang lumpuh itu, maka imam besar tidak bisa berbuat apa-apa melepaskan rasul-rasul. Dan sekarang mereka kembali lagi. Kemarin mereka berkhotbah di Serambi Salomo. Mereka berkhotbah memberitakan mengenai kebangkitan orang mati. Benar-benar keterlaluan. Tidak ada itu kebangkitan orang mati. Orang-orang mati, tetap mati. Itu adalah kepercayaan dari orang-orang Saduki, adik-adik. Jadi di dalam Mahkamah Agama itu terdiri dari dua kelompok. Satu orang Farisi, satu orang Saduki. Mereka ahli Taurat. Orang Sadukinya lebih banyak. Dan orang Saduki ini tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya hal-hal yang gaib, yang bersifat roh. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya sama malaikat. Oleh karena itu, ketika rasul-rasul ini memberitakan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus dan disuruh percaya orang-orang itu, mereka benar-benar marah. Orang Saduki marah. Orang Farisi marah nggak? Marah di dalam Mahkamah Agama itu. Karena apa? Orang Farisi itu taat peraturan. Yang boleh berkhotbah adalah imam-imam. Mereka itu karena layan, kok berani mereka itu khotbah? Maka orang Farisi dan orang Saduki di dalam Mahkamah Agama bersatu. Mereka tangkap rasul-rasul itu. Nah, adik-adik, Mahkamah Agama berisi kira-kira 70 orang. Banyak ya? Nah, 70 orang. Mereka biasa bersidang dan memutuskan sesuatu. Dan mereka bisa memenjarakan orang loh. Memutuskan salah dan dipenjara di penjara kota. Nah, Mahkamah Agama itu biasa disebut juga Sanhedrin. Mahkamah Agama. Ya, ada 70 orang di sana itu. Adik-adik, Mahkamah Agama pada saat itu sudah kumpul semua. Imam besar sudah umumkan, kita mau adili 2 orang yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, dan mereka akan kita adili dan kita dakwa dengan kesalahan mereka. Maka 70 orang dari anggota Mahkamah Agama sudah dikumpulkan bersama-sama. Lantas apa yang terjadi? Imam besar kaget pagi itu karena 2 tahanan ini ternyata hilang. Ketika imam besar sedang cekot-cekot pusing kepalanya mikir ini Yerusalem selalu seperti ini. Tiba-tiba ada lagi orang yang lapor kepada dia. Pak Imam Besar. Ya, ada apa? Pak, saya melihat 2 orang itu ada di Serambi Salomo lagi, Pak. Mereka lagi mengajar orang banyak. Apa? Mereka ada di Serambi Salomo? Wah, kaget sekali imam besar ini. Berani sekali orang itu ya. Mereka tidak lari loh. Ketika dimasukkan dalam tahanan, mereka sudah keluar. Tapi mereka tidak lari. Mereka malah khotbah lagi. Berita tentang Tuhan Yesus lagi. Dongkol dan jengkel hati imam besar ini. Siapa adik-adik 2 rasul, 2 murid Tuhan Yesus? Dia adalah Petrus dan Yohanes. Jadi ketika sehari sebelumnya Petrus dan Yohanes itu ditangkap oleh imam besar untuk diadili di Mahkamah Agama pada hari itu, ternyata Tuhan mempunyai kehendak lain. Tuhan mengirimkan malaikatnya kemudian membuka ikatan borgol dari tangan dan kaki, kemudian membuka pintu penjara, menutupnya kembali dan membawa Petrus dan Yohanes keluar dengan berpesan, kau harus beritakan berita Injil. Luar biasa. Petrus dan Yohanes sadar kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh penjara. Maka mereka kembali ke Serambi Salomo
Ya, Serambi Salomo adalah satu tempat yang luas di sekitar Bait Allah, dan biasa banyak orang bercengkrama di sana. Dan Petrus dan Yohanes menyampaikan firman Tuhan di hadapan orang banyak di Serambi Salomo. Akhirnya imam besar mengatakan kepada pesuruhnya, sekarang kamu tangkap Petrus dan Yohanes lagi, tangkap lagi, tapi kali ini kau harus dengan cara yang halus, jangan dengan cara yang kasar. Karena semua orang sekarang sudah melihat bahwa Petrus dan Yohanes ini adalah rasul-rasul yang orang yang berkuasa. Sehingga kalau kita tangkap dengan kekerasan, pasti terjadi kekacauan nanti di kota. Maka pesuruh-pesuruh dari imam besar mendatangi Petrus dan Yohanes. Lalu mereka membawa Petrus dan Yohanes ke mahkamah agama kembali. Nah, adik-adik, itu adalah kisah yang terjadi di Kisah Rasul pasal 5. Satu rangkaian peristiwa yang luar biasa. Imam besar menyaksikan bagaimana rasul-rasul melakukan mukjizat. Mereka tidak hanya mendengar bahwa sembuh, ya. Rasul Petrus ya, dan Yohanes, karena saking berkuasanya, saking mempunyai kuasa dari Tuhan, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Di dalam ayat ini ada dikatakan orang-orang lain tidak berani menggabungkan diri. Kenapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kenapa ada yang berani, ada yang tidak berani? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapakah orang yang tidak berani menggabungkan diri? Ada usul? Ada yang tahu? Orang yang jahat? Mungkin. Ya. Orang yang tidak jujur? Ya. Boleh. Sekarang kita ingat sebentar. Sebelum kejadian ini, ada kejadian. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes membuat 2 orang terbunuh, yaitu Ananias dan Safira, karena mereka tidak jujur. Iya, mereka tidak jujur, lalu mereka terbunuh karena mereka mendustai Roh Kudus. Mereka berdusta kepada Allah dan mereka mati. Sebetulnya dosa Ananias dan Safira tidak hanya mendustai Roh Kudus, tetapi mereka iri dan pengen populer. Maka hati-hati ya, adik-adik semua ya. Ingin populer itu bisa membawamu pada dosa. Kok bisa pengen populer? Karena di ayat sebelumnya diceritakan ada satu orang yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Nah, jadi nampaknya Yusuf ini yang begitu rendah hati, menjual tanahnya itu menjadi populer karena seluruh uangnya diserahkan kepada rasul-rasul. Ananias dan Safira, mereka mungkin memang berencana menjual tanah, tetapi mereka melihat Yusuf ini, mereka pengen populer juga, maka mereka pura-pura menyerahkan seluruh uangnya kepada rasul. Nah, ini ingin populer membawa kita kepada dosa. Hati-hati ya. Dan juga tentu berdusta kepada Tuhan. Wah, jangan. Nah, ketika ada yang meninggal seperti ini, orang-orang menjadi takut. Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, orang-orang yang merasa bahwa mereka kayaknya aku nggak bisa deh kayak gitu deh. Aku nggak bisa jujur-jujur kayak gitu. Aku nggak bisa deh bagi-bagi. Aku nggak bisa. Aku pengen hidup sendiri. Aku pengen memperkaya diriku. Nah, orang-orang semacam itu yang tidak berani bergabung. Kenapa tidak berani bergabung? Tentu mereka takut mati nanti kalau ditegur oleh Tuhan. Ya, maka dikatakan bahwa
banyak orang yang bergabung, tapi juga banyak orang yang tidak mau bergabung di sana. Nah, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Wow, Alkitab mencatat bahwa pada saat itu Tuhan beranugerah bayangannya Petrus dan Yohanes bisa menyembuhkan. Nah, apakah berita ini semuanya sampai kepada imam besar? Ya, imam besar mendengar semuanya. Betapa Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus dan Yohanes. Dan sekarang dia juga menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Petrus dan Yohanes yang dia penjarakan lepas. Adik-adik, ini imam besar ini disebut orang bebal. Kenapa? Tuhan sudah memberikan mukjizat di depan matanya, tapi dia tidak mau percaya. Itu orang bebal. Orang yang tidak mau percaya. Kalau Thomas, dia pengen lihat tangan, lambung Tuhan Yesus, lalu dia menjadi percaya. Tetapi orang-orang yang ada di Mahkamah Agung, orang-orang yang sudah diberi mukjizat, tidak mau percaya. Jangan sampai ya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga mungkin suatu ketika dijawab doa-doa kita dikabulkan doa-doa kita, lalu kita tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah demikian menampakkan diri, menyatakan diri kepada kita melalui firman, melalui Alkitab ini, juga melalui kehidupan kita, maka kita harus percaya. Jangan sampai seperti imam-imam yang ada di Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Jadi imam besar memerintahkan supaya Petrus dan Yohanes diambil dan kemudian diadili kembali. Maka rasul-rasul itu kemudian dibawa kepada imam-imam besar. Mereka dibawa ke hadapan Mahkamah Agama. Imam besar mulai bertanya kepada mereka, "Hai kamu, dengan keras kami melarang kamu untuk memberitakan orang itu." Nah, kalau imam besar bicara orang itu, berarti yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Jadi dia bilang, "Kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Maksudnya adalah, Petrus itu ngasih khotbah bahwa Tuhan Yesus sudah disalib, bahwa dia tidak bersalah. Orang-orang berdosa sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Ups, siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Orang-orang berdosa. Ups, kenyataannya siapa yang bawa dia ke pengadilan? Ke Pilatus? Imam-imam besar. Jadi imam besar merasa tertuduh. Dia ngomong, "Jangan kamu menanggungkan darah." Jadi maksudnya adalah Petrus dan Yohanes menuduh imam besar bahwa kamu sudah membunuh Tuhan Yesus. Wah, tuduhan yang serius. Dan imam besar begitu bencinya karena dia diolok-olok dan dia dijelek-jelekkan di muka umum. Nah, itulah yang terjadi. Adik-adik semua, Petrus dan rasul-rasul menjawab apa? Ini kali yang kedua. Jadi sebelum ini mereka juga diadili oleh imam besar dan ngomongnya hampir sama. Yang pertama, ketika mereka diadili setelah menyembuhkan orang yang lumpuh 40 tahun itu, dia diadili Petrus. Lalu Petrus dan Yohanes dilarang untuk memberitakan mengenai kesembuhan orang itu. Lalu Petrus dan Yohanes ngomong gimana? "Menurut kamu, mana kami harus taat? Kepada manusia atau kepada Allah?" Jawabannya sangat cerdik sekali. Nah, ketika imam besar ngomong hal yang sama pada saat ini, Petrus dan Yohanes juga ngomong yang sama. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu jawaban Petrus. Lalu dia kemudian berkhotbah dan dia mengatakan bahwa aku tidak bisa diam
karena aku adalah saksi-saksi dari Tuhan. Wah, Petrus dengan berani ngomong seperti itu. Imam kepala sangat marah. Mereka sangat tertusuk hatinya, pengen menghukum seberat-beratnya Petrus dan Yohanes. Nah, pada saat itu muncul satu orang Farisi. Orang Farisi ini udah tua sekali sebagai ahli Taurat di sana, namanya Gamaliel. Gamaliel kemudian tampil di dalam sidang itu, lalu dia berkata, "Sidang jemaat yang ada, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Ingat, dulu kita punya kasus namanya Teudas. Teudas itu punya 400 pengikut. Mereka juga membuat onar. Lalu setelah itu Teudas ditangkap dan dibunuh. Pengikut-pengikutnya cerai-berai. Tidak ada yang mengikutnya. Dan ingat, satu lagi, namanya Yudas, seorang Galilea. Ia membawa pengikut-pengikutnya pada pemberontakan. Yudas juga ditangkap dan dibunuh. Lalu pengikut-pengikutnya cerai-berai, tidak ada yang bertahan, bukan? Nah, ini juga sama. Yesus, ada pengikut-pengikutnya, termasuk mereka ini. Yesus juga ditangkap dan dibunuh. Kalau pekerjaan mereka bukan dari Allah, tapi dari manusia, pasti akan cerai-berai pengikutnya, sama seperti si Teudas dan si Yudas itu. Tapi sidang yang terhormat, jikalau memang mereka adalah utusan dari Allah, maka jika kita menghukum mereka, kita melawan Allah. Jadi, mana yang lebih baik? Lepaskan dan biarkan saja mereka. Kita lihat apakah mereka bisa bertahan. Ketika Gamaliel menyatakan pendapatnya itu, Mahkamah Agama semuanya setuju. Baik, keputusan yang baik untuk membiarkan mereka. Tapi imam kepala tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa. Hatinya yang tertusuk dan benci. Lalu dia mengatakan, "Kamu sebetulnya sudah bersalah, tapi kami akan lepaskan kamu. Tapi sebelum dilepaskan, kau akan disesah." Disesah itu dicambuk ya adik-adik. Dicambuk. Pada zaman itu, cambuk, penghukuman cambuk dilakukan 40 kali cambuk. 1, 2, ya. Ingat pada saat Tuhan Yesus dicambuk juga 40 kali kurang 1. Jadi 39. Kenapa kok dikurangi 1? Karena takut lewat. Jadi kalau sudah banyak sampai 37, 30 berapa ya? Nah, biasanya mereka berhenti tidak sampai 40 terakhir, tapi 39. Supaya kalau sampai ada yang salah hitung, misalnya ada penonton yang ngomong, "Loh, itu sudah 41. Nah, kalau sudah lewat, maka yang menghukum harus dihukum balik. Jadi, tidak berani sampai 40, biasanya 39. Maka rasul-rasul, Rasul Petrus dan Yohanes, kemudian dihukum, disesah, dicambuk mereka. Wah, dicambuk. Benar-benar pedih. Dan badan mereka penuh dengan goresan-goresan darah. Ya. Memang cambuknya tidak seperti cambuk Tuhan Yesus yang ada kaitnya 3 yang bisa mencongkel daging. Tapi disesah dengan cambuk yang dari rotan ataupun dari serat, pasti akan sangat sakit sekali. Nah, bagaimana keadaan rasul setelah mereka disesah? Setelah disesah mereka dilepas gitu. Sekarang kamu sudah dihukum karena kamu sudah melawan. Ingat, jangan menyampaikan berita mengenai orang itu lagi. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira. Wah, meskipun badan mereka sakit, tapi jiwa mereka bersukacita. Apa yang menyebabkan? Karena mereka telah dianggap layak menderita
penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Adik-adik, rasul-rasul meskipun di dalam penderitaan mereka bersyukur kepada Tuhan. Sebetulnya kita perlu bertanya, adik-adik dan Kak Gideon, menderita nggak sih sekarang ini? Di tengah pandemi COVID, tidak sekolah, dan mungkin ada yang berasa libur dan tidak pernah belajar, mungkin malahan main game dan segalanya. Kak Gideon tanya sama kamu menderita atau tidak? Menderita karena Tuhan? Mungkin kita harus katakan kita tidak menderita. Ada mungkin dari orang tua kita yang terdampak, terus kemudian ada kesulitan karena mungkin pekerjaan tidak ada dan kemudian harus mulai mencari pekerjaan yang baru. Ada pergumulan untuk berusaha lagi. Mungkin ada orang tua dari adik-adik semua yang mengalami itu. Nah, penderitaan itu adalah penderitaan yang kita alami bersama-sama di dalam dunia. Tapi apakah penderitaan itu penderitaan oleh karena Tuhan? Belum. Penderitaan oleh karena nama Tuhan adalah ketika kita harus mengakui Tuhan Yesus, kalau tidak, pekerjaan kita hilang. Jadi, kamu percaya sama Tuhan Yesus atau tidak? Kalau tidak percaya, kamu boleh terus bekerja. Kalau kamu percaya, saya keluarkan dari pekerjaan. Kamu percaya sama Tuhan Yesus atau tidak? Kalau kamu percaya, kamu masuk penjara. Kalau tidak percaya, kamu keluar dari penjara. Nah, itu adalah penderitaan yang oleh karena nama Tuhan. Kamu percaya sama Tuhan Yesus tidak? Kalau kamu percaya, kamu jadi temanku. Kalau kamu percaya, kamu tidak boleh jadi temanku. Kalau kamu tidak percaya, kamu jadi temanku. Wah, itu juga penderitaan. Kita akhirnya harus berteman dan tidak mengakui Tuhan. Nah, itu adalah penderitaan-penderitaan yang oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saat ini mungkin kita belum sampai pada penderitaan itu. Penderitaan kita adalah penderitaan fisik. Kita mungkin makan ada yang kurang, atau mungkin kita kurang bisa jalan-jalan. Wah, itu bukan penderitaan ya. Atau banyak hal yang buat kita berkeluh kesah. Coba adik-adik pikir, apakah itu penderitaan? Ketika adik-adik kemudian dilarang main game, apakah itu penderitaan? Bukan. Ketika adik-adik kemudian didisiplin untuk belajar, wong liburan kok belajar, apa sih? Adik-adik, begitu banyak alasan kita ketika kita terganggu kenyamanan kita. Coba kita bandingkan diri kita dengan rasul-rasul yang menderita oleh karena Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita, menderita tapi bersuka cita. Sekarang kita, kalau kita saat ini sedang susah, apakah kita juga bisa bersuka cita oleh karena Tuhan? Kita harus belajar dari rasul-rasul, menjadi saksi Tuhan, dan bisa mengerti bahwa penderitaan yang ada, kita bisa tanggung, oleh karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Nah, itu adalah kisah mengenai kisah rasul, sampai kepada Rasul Petrus dan Yohanes dibebaskan dari mahkamah agama. Kisah selanjutnya kita akan saksikan minggu depan bagaimana kelanjutan dari kisah itu. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur jikalau kami boleh selesaikan akan firman ini. Kiranya kami boleh belajar ya Tuhan dari para rasul. Mereka sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka bersuka cita oleh karena mereka menderita di dalam nama Tuhan. Mereka berani bersaksi dan terus melakukan pekerjaan Tuhan meskipun mereka diancam dan dianiaya. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh belajar hal yang baik, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami menjadi saksi-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami yang masih kecil ini, punya komitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih, ke dalam tangan Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita bagaimana rasul-rasul
tidak goyah, tidak takut, meskipun banyak ancaman, banyak tekanan, tapi mereka tetap memberitakan firman Tuhan, tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka bahkan bersuka cita, mereka dengan hati gembira mengikuti Tuhan kemana-mana. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi ya, Ku mau berjalan dengan juru selamatku ya. Kita nyanyikan bersama-sama, oke siap? Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, sampai mana juga ku mengikutnya. Adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Kita bersama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, ikuti kakak ya. Kita mau berdoa, tutup mata. Bapa di surga, Bapak di surga, terima kasih terima kasih Tuhan sudah Tuhan sudah pimpin kami pimpin kami sekolah minggu. sekolah minggu. Tolong kami Tolong kami ikut Tuhan ikut Tuhan sampai sampai kami besar, kami besar, sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Tolong kami Tolong kami menjadi menjadi anak Tuhan anak Tuhan yang setia. yang setia. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Selesai ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Adik-adik, kita mau buat aktivitas ya setelah ini ya. Nah, boleh membuat dari bahan bekas, boleh dari kertas yang ada, karton bekas boleh ya. Bikin orang-orangan seperti ini, terus dikasih lubang di kakinya, lalu kita bikin kaki. Nah, pakai tangan. Nanti terus dibuat nyanyi. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Adik-adik boleh difoto, boleh direkam. Boleh juga dikasih hiasan adik-adik. Boleh diwarna, digambar seperti ini. Boleh seperti ini juga boleh. Nanti yang pengen bikin tapi belum bisa, minta bantuan sama papa mama ya. Untuk lubangnya, bagian lubang dilipat seperti ini lalu digunting. Nah, digunting supaya lebih mudah. Seperti ini digunting. Nah, begini. Ya, begini ya adik-adik. Jadi, nanti nyanyi mewarnanya dengan apa yang ada di rumah, pensil warna, spidol, boleh seperti ini ya. Kakak tunggu ya hasilnya ya.
dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kak Betty akan memberikan penjelasan atau informasi mengenai pemberian persembahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sampai hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama-sama di gereja. Adik-adik masih harus beribadah secara online di rumah. Meski demikian, jikalau adik-adik rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka persembahan dapat dilakukan dengan cara serahkan persembahan tersebut kepada papa dan mama. Papa dan mama kemudian dapat menyerahkan ke pihak gereja dengan cara yang pertama, memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, persembahan tersebut dapat diserahkan melalui tata usaha gereja sesuai dengan jam kerja. 3. Persembahan tersebut dapat langsung ditransfer ke rekening-rekening gereja, yaitu di rekening Bank BCA, Bank Panin, Bank Mandiri. Demikian juga dengan persembahan Thanksgiving Day yang adik-adik telah kumpulkan selama ini. Persembahan tersebut juga dapat diserahkan langsung kepada pihak gereja dengan cara-cara yang telah Kak Betty jelaskan tadi. Tetapi jikalau adik-adik rindu mempergunakan uang persembahan Thanksgiving Day ini secara khusus untuk pelayanan kasih di tengah-tengah pandemi virus corona ini, adik-adik dapat menyerahkannya kepada pihak gereja secara khusus untuk pelayanan GKK, yaitu Gerakan Kasih Karangsaru, dengan cara demikian. Demikianlah informasi yang dapat diberikan mengenai tata cara pemberian persembahan bagi Tuhan.